Selamat pagi teman-teman Kicomania, ketemu lagi dengan channel Agen Burung Tulungagung. Pada pagi hari ini menjawab beberapa pertanyaan teman-teman Kicomania tentang rumor memberi EF berlebih pada burung menyebabkan burung tersebut kurang sehat atau mati. Dan pemberian full EF itu bisa berbahaya pada burung. Sebelum saya lanjut untuk membahasnya, untuk teman-teman saya ucapkan karena sebentar lagi puasa, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Dan untuk teman-teman semoga sehat selalu. Dan yang pengen gabung di grup Telegram, teman-teman cek di deskripsi ada linknya. Untuk teman-teman pengen tahu update stok, di deskripsi juga ada link update stok ya. Oke, langsung saja. Di samping ini adalah murai batu trotol, ini sebagai background praktek aja ya kayak gitu. Tetapi yang mau saya bahas yaitu tentang permasalahan ada beberapa orang, mungkin sebagian kecil orang beranggapan bahwa murai batu ketika di full EF itu gampang mati kayak gitu. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, kita analisa dulu ya. Jadi murai batu itu pada dasarnya kalau di hutan itu termasuk pemakan serangga. Jadi di mana burung tersebut memakan serangga-serangga kecil yang tidak beracun tentunya. Suatu misal di hutan ya, di hutan semua serangga yang tidak beracun, yang dirasa aman itu pasti dimakan. Adapun sebagian kecil burung-burung tersebut memakan makanan lain berupa mungkin tumbuhan atau tanah untuk ngasin kayak gitu. Tetapi secara garis besar murai batu termasuk pemakan serangga. Nah, pada dasarnya teman-teman tahu ya, semuanya pemakan serangga. Tetapi kalau dirawat kita atau manusia, sebetulnya itu semua kalau dikasih fur, intinya manusia memaksakan atau kita memaksakan burung tersebut untuk makan fur, tujuannya untuk mudah dirawat kayak gitu. Nah, jadi karena dasarnya burung tersebut pemakan serangga, kalau dikasih makan fur, apalagi fur yang beredar di pasaran ya, biasanya itu nutrisinya asal-asalan, asal fur seperti itu teman-teman. Jadi ketika dikonsumsi oleh burung murai batu atau burung pemakan serangga, misalkan seperti kacer, akan terlihat kebanyakan ngembang kalau tidak dikasih EF tambahan. Itu tadi karena yaitu tadi teman-teman, fur yang dimakan nutrisinya belum tercukupi kayak gitu. Makanya selalu harus diberi EF. Karena pada dasarnya burung tersebut membutuhkan pemakan serangga ya, membutuhkan banyak nutrisi, makanya dia ngembang. Nah, itu semua adalah usaha kita atau usaha manusia untuk mempermudah perawatan. Jadi kalau merawat hobi seperti burung, kalau misalkan dikasih fur, kita nggak kesulitan beli EF atau beli makanan tambahan lain seperti itu. Cuman karena burung pada dasarnya pemakan serangga tersebut teman-teman, ya rata-rata ya kurang, kecuali dengan fur yang agak mahal bernutrisi tinggi ya, itu beda lagi. Jadi kembali lagi pada kebutuhan burung itu lebih tercukupi jika burung tersebut memakan serangga ya, seperti ulat, jangkrik, kroto kayak gitu. Nah, jadi untuk kesimpulannya berarti burung pemakan serangga nutrisinya harus tercukupi seperti itu. Jadi kalau misalkan kita kembalikan atau saya coba menurut pengalaman saya kembalikan full EF atau di tangkaran-tangkaran, itu tidak apa-apa. Tetapi ada sedikit kendala di sini tentang pemberian EF ya teman-teman. Kalau misalkan di kandang ini kesalahannya di mana? Jadi suatu misal burung ini pemakan serangga seperti ulat ya. Jadi katakanlah settingannya ini saya kasih full ulat, misalkan full ulat kayak gitu. Nah, supaya burungnya sehat itu bagaimana? Jadi yang pertama ulatnya harus fresh, dimana sebelumnya pernah saya buat video ya, konten ya. Ulatnya harus fresh itu wajib, karena apa? Ada beberapa teman Kicomania yang nyoba
nyeteng pakai ulat ketika digantang atau dicas di sekitar sini ya teman-teman ya, ngajak cas di sekitar sini, saya lihat itu ulat kandangnya itu udah mati, ada yang mati, bahkan ada yang cepuknya tidak diganti, tidak menggunakan cepuk sarangan seperti ini ya. Itu biasanya dia bau kotoran kayak gitu ya. Jadi resikonya kalau misalkan ulat kandangnya mati jadi lurus keras itu teman-teman, itu kalau dimakan pencernaannya bisa bermasalah. Suatu misal kalau kebanyakan itu bisa telo kayak gitu. Itu disebabkan karena mencerna EF yang mati dan lurus tadi teman-teman. Jadi yang udah mati kering itu yang pertama nutrisinya udah berkurang, yang kedua itu keras, yang selanjutnya itu membuat yaitu tadi bermasalah atau penyakit. Jadi makanya ada yang pernah merawat satu ekor burung, mungkin pengalaman itu kurang teliti memberi makanan EF berupa ulat kandang, akhirnya burungnya sakit kayak gitu. Yang selanjutnya ulat kandang ini kalau misalkan dia nggak fresh, ada kotorannya yang menggumpal, apalagi musim hujan karena lembab ya teman-teman, itu nanti akan apa ya teman-teman, ketika burung mematuk di cepuk, kan ada kotorannya seperti ini, misalkan seperti ini ya teman-teman ya, kalau tidak diganti, misalkan setiap hari nggak diganti, ulat kandang itu akan buang kotoran di cepuk juga dan mengakibatkan bau yang tidak sedap. Nanti teman-teman coba aja ulat kandang dalam cepuk di atas 1 hari nggak dibersihkan kayak gitu. Itu membuat burung kita kalau makan itu bisa batuk-batuk karena ada kotorannya ulat tadi, dan bisa juga membuat burung kita itu pilek atau senot, kadang-kadang bersin-bersin itu teman-teman. Itu yang menyebabkan burung kita itu mengakibatkan sakit itu tadi teman-teman, penyebab kurang enak badan atau sakit. Jadi makanya untuk sebagian kecil orang yang berpengalaman misalkan memelihara burung pertama kali terus dikasih ulat kandang, dan setelah dikasih ulat kandang ternyata burungnya ada bermasalah, yaitu tadi penyebabnya biasanya ulat kandangnya tidak fresh. Tetapi kalau misalkan kita ngerawatnya benar, fresh, setiap hari kita ganti, terus kita kasih ulat kandangnya, kita kasih makan pur, ulat kandangnya jadi gemuk dan fresh, itu dimakan burung saya rasa nggak jadi masalah kayak gitu. Jadi walaupun misalkan ini ulat kandang, ulat Hongkong pun hampir sama teman-teman kayak gitu. Jadi ada ulat Hongkong yang misalkan di luar Jawa kan nggak ada ulat kandang ya, di Tangkaran kayak gitu. Jadi kalau ulat Hongkong juga sama. Jadi kalau misalkan posisinya nggak fresh, itu juga membuat burung ya bermasalah tadi. Suatu misal ya hampir sama lah dengan ulat kandang kayak gitu. Makanya yang pertama kali merawat burung menggunakan ulat kandang, itu teman-teman harus menjaga kebersihannya lah, intinya seperti itu. Terus selanjutnya ini tadi ulat kandang ya, jangkrik ya, saya bahas jangkrik. Nah ada beberapa teman juga beranggapan kalau dikasih jangkrik mati ya kayak gitu. Terus melihat tutorial separuh-separuh setelah dikasih jangkrik bermasalah. Sebetulnya permasalahannya pernah saya bahas juga teman-teman kayak gitu. Jadi dimana burungnya pada awalnya kurang sehat, dan karena pencernaannya terganggu, dia bulunya agak ngembang kayak gitu, dan apalagi mencret, itu dikasih jangkrik yang keras-keras itu bisa nambah parah kayak gitu. Jadi kebalikannya, kalau dikasih jangkrik yang kecil atau yang lembek, dia cepat sembuh kayak gitu teman-teman. Itu tadi. Jadi tergantung kita mengaplikasikan, kita tahu pemberiannya pada burung itu tersebut teman-teman. Jadi memahami kondisi makanan dan burungnya, intinya seperti itu. Terus kesalahan lain saya bahas kroto ya teman-teman ya, saya bahas kroto. Jadi ada beberapa juga yang ngalami setelah dikasih kroto burungnya bersin-bersin. Setelah saya tanya ternyata untuk menghemat kroto supaya nggak busuk, itu ditaruh di kulkas. Setelah dari kulkas itu diambil, posisinya masih dingin dan diberikan pada burung. Nah akhirnya kalau burungnya sehat sekali 2 kali nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan burungnya kondisinya cuacanya nggak enak, dikasih langsung dari kulkas, itu lama-lama juga akan bermasalah seperti bersin-bersin dan selanjutnya bisa mungkin sakit atau bahkan mati. Tetapi garis besarnya intinya ketika saya lakukan pada burung, semua burung di sini,
pemberian EF, misalkan full EF. Jadi di sini ada banyak sekali murai batu ya, lebih dari 5. Nggak makan fur sama sekali juga ada. Jadi di mana setiap harinya burung tersebut kita rawat full EF, tetapi perlu digarisbawahi, EF-nya harus EF yang segar dan sehat itu tadi teman-teman. Itu nggak ada masalah sama sekali. Karena ya pada dasarnya semua burung itu pemakan serangga kayak gitu. Asalkan kita tahu. Jadi suatu misal burungnya kita kasih ulet Hongkong banyak kayak gitu. Ulet Hongkong sifatnya panas. Terus kita jemur lama. Nah, lama-lama kan panas tambah panas, akhirnya matanya biasanya nggak kuat. Jadi kalau di hutan dia akan menyesuaikan diri, bisa mandi-mandi dan lain sebagainya. Kalau kita rawat, berarti kita sendiri yang kurang pas merawatnya. Seperti itu teman-teman. Kembali lagi pada EF. Jadi yang intinya pemberian EF seumur hidup juga itu tidak apa-apa ya teman-teman, asalkan EF-nya fresh atau segar atau EF tersebut bersih. Jadi anggapan sebagian kecil kicomania kalau burungnya dikasih full EF itu umurnya nggak bisa panjang, katanya seperti itu menurut saya itu kurang benar ya, atau kurang pas. Jadi teman-teman tulis di kolom komentar apakah teman-teman ada yang menggunakan full EF atau kekurangannya full EF itu bagaimana. Jadi rata-rata karena pengalaman kita berbeda ya teman-teman, masing-masing daerah kayak gitu. Tapi menurut saya ya itu tadi, full EF tidak menyebabkan murai batu atau burung pemakan serangga itu umurnya jadi pendek. Oke teman-teman, sekian dulu mungkin video ini agak berbelit-belit. Sebelum saya akhiri, semoga teman-teman sehat selalu. Oke, salam satu hobi dari Tulungagung.